Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu. Kali ini kita bertemu di tema 2, mengawali subtema 1. Kita bertemu di tema 2 dalam tema persatuan dalam perbedaan. Nah, untuk mengawali pertemuan pada tema 2 ini, kita dahulukan muatan IPS karena inti dari tema di sini adalah IPS yang terlihat jelas, yaitu tentang sejarah kemerdekaan. Nah, saya hari ini akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu telah dijajah Jepang sejak tahun 1942. Indonesia dijanjikan mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Indonesia bersimpati dan membantu Jepang dalam Perang Dunia II kala itu, di mana Jepang melawan negara-negara di seluruh dunia untuk meluaskan kekuasaan daerahnya. Dalam mendukung rencana tersebut, Indonesia sebelum merdeka harus memiliki dasar negara terlebih dahulu. Jadi syarat untuk berdirinya sebuah negara itu harus memiliki dasar negara atau undang-undangnya dulu. Untuk membuat dasar negara, itu diperlukan organisasi perumus dasar negara yang disebut dengan BPUPKI. Nah, atau dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Yang kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, sidang BPUPKI ini menghasilkan dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila dan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sekarang dikenal dengan pembukaan UUD 1945. Nah, apa perbedaannya Piagam Jakarta dengan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, kalau pembukaan UUD itu di sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan menjalankan syariat agama, kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu hasil dari BPUPKI ada dua, yaitu pertama ada Pancasila dan yang kedua ada Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakalnya pembukaan UUD 1945. Nah, selanjutnya tugas BPUPKI adalah merumuskan dasar negara. Nah, jadi setelah BPUPKI ini menghasilkan dasar negara, itu tugasnya sudah selesai. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Kemudian digantikan dengan PPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah dasar negara tadi sudah terbentuk, tugasnya PPKI yaitu pertama, meresmikan dan mengesahkan UUD, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, dan yang keempat, membuat komite nasional atau kabinet pembantu presiden. Nah, setelah semuanya selesai, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan setelah UUD 1945 terbentuk dan rencananya akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 1945 setelah Insinyur Soekarno pergi ke Dalat Vietnam menemui langsung Marsekal Terauchi atau komandan besar panglima besarnya di Jepang. Nah, sebelum terjadi kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945, Jepang terlebih dahulu sudah dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, di dua kota di Jepang, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, dan letaknya di kota Hiroshima, dan yang kedua di tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, bom atom ini secara dampaknya mengakibatkan kerusakan yang besar di daerah Jepang sehingga membuat Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua dan akhirnya kalah. Ya, berita kekalahan Jepang ini didengar oleh golongan muda atau
para pemuda yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan momen ini untuk mendesak Insinyur Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan lebih cepat. Yang awalnya dijanjikan pada tanggal 24 Agustus 1945 menjadi lebih cepat. Nah, atas dasar itulah Sodantjo Singgi, Soekarni, Khairul Saleh, Wikana, dan Aidit menculik Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 pada waktu subuh atau dini hari. Peristiwa penculikan ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa tujuannya peristiwa Rengas Dengklok ini? Tujuan Rengas Dengklok ini adalah menghindarkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak supaya kemerdekaan dipercepat. Nah, Soekarno-Hatta yang sudah dijanjikan pada tanggal 24 Agustus itu diminta oleh para pemuda ini supaya mempercepat kemerdekaan agar nanti Indonesia tidak jatuh ke tangan penjajah lagi, mengingat Jepang sudah kalah. Nah, khawatirnya nanti kembali di tangan Belanda lagi atau mungkin di penjajah-penjajah yang lain. Maka dari itu kemerdekaan harus dipercepat. Nah, harus diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Ahmad Subarjo yang mengetahui penculikan tersebut, langsung membujuk golongan muda untuk berunding. Dari perundingan tersebut muncul kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Nah, karena besoknya sudah ada proklamasi, tentunya harus ada persiapan. Nah, persiapan itu dilaksanakan di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, naskah proklamasi ini disusun oleh 3 orang. Nah, siapa saja? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, selanjutnya Soekarni mengusulkan agar proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang menulis tangan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Naskahnya diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian naskah tulisan tangan setelah diketik itu tidak dipakai, kemudian disimpan oleh BM Dia karena menurutnya mengandung nilai sejarah. Nah, sehingga sampai sekarang kita bisa mengetahui banyak versi dari teks proklamasi. Ada yang tulisan tangan dengan ejaan lama, ada yang sudah diketik, ada pula yang sudah diketik dengan ejaan yang baru. Ada banyak versinya. Nah, kita harus berterima kasih pada BM Dia karena dengan adanya BM Dia ini, dia mengamankan teks proklamasi yang masih asli tulisan tangan yang sehingga dapat kita lihat sampai sekarang. Nah, selanjutnya pada besoknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 tepat, itu terjadi pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itulah kalau kemarin kalian lihat pada tanggal 17 Agustus kemarin, mengapa kok upacaranya jam 10? Karena menurut sejarah kita proklamasi dibacakan pada jam 10 pagi. Nah, selanjutnya apa saja acaranya? Acaranya dimulai dengan pembacaan proklamasi pada jam 10, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera ini dijahit langsung oleh Fatmawati istri Soekarno dan dikenal dengan bendera pusaka. Bendera ini hanya dikibarkan pada ulang tahun kemerdekaan atau HUT RI saja. Bendera ini kemudian dikibarkan oleh Abdul Latif Hendraningrat. Nah, sebelah kiri ini ada fotonya dari Ibu Fatmawati ketika menjahit, dan di sebelah kanan ada Abdul Latif Hendraningrat yang mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, dari proses proklamasi kemerdekaan itu kita harus memaknai mengambil hikmah atau mengambil intisari dari proklamasi kemerdekaan yang harus kita pelajari dan kita akui betapa perjuangan itu sangat bermakna bagi kita. Proklamasi bagi Indonesia itu maknanya yang pertama,
puncak perjuangan Indonesia. Indonesia ini telah dijajah oleh beberapa bangsa. Dengan adanya proklamasi, Indonesia telah mengakhiri masa-masa dijajah oleh bangsa lain. Nah, beberapa penjajahan oleh bangsa lain itu dimulai dari Portugis atau Maluku dari tahun 1509 sampai 1595. Di kurang lebih 86 tahun Portugis menjajah Indonesia, tapi khusus di daerah Maluku. Yang kedua, ada bangsa Spanyol yang menjajah di sekitar Maluku pada tahun 1521 sampai 1529, sekitar 8 tahun. Nah, Spanyol lebih fokus dengan penjajahan di Filipina kalau nggak salah. Selanjutnya yang ketiga, Belanda dari tahun 1602 sampai 1942, kurang lebih 340 tahunan. Selanjutnya, Inggris dari tahun 1811 sampai 1816, kurang lebih 5 tahun. Dan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945, kurang lebih 3,5 tahun. Nah, makna kedua dari proklamasi kemerdekaan itu adalah pengakuan kepada dunia luar. Apa maknanya? Yaitu membuktikan Indonesia itu siap diakui secara de facto dan de jure. Apa itu de facto dan de jure? De facto itu negara yang merdeka itu harus memiliki 3 syarat. Pertama, ada wilayah, ada penduduknya, ada pemerintah. Jadi sebuah negara diakui berdiri secara de facto, fakta, apa yang ada, apa yang terlihat, fakta, itu ada wilayahnya. Negara itu ada wilayahnya. Negara itu ada penduduk yang menghuni. Negara itu punya pemerintahan yang sah. Secara de jure, sebuah negara akan diakui oleh negara lain jika menempatkan duta besar atau konsulat di negaranya. Duta atau konsulat ini merupakan wakil dari negara lain yang berada di negara orang, sehingga dia memberikan kesaksian secara de jure. Nah, kemarin kalau kalian lihat upacara secara virtual di televisi, banyak duta besar dari negara lain yang melihat upacara kemerdekaan di virtual, ya, secara virtual. Itu menunjukkan bahwa mereka mengakui Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Dan duta besar ini membantu warga negara dari negara mereka untuk mungkin mengurus tinggal di Indonesia, atau mungkin kalau mereka punya masalah di Indonesia bisa menghubungkan dengan negaranya. Itu kegunaan duta besar atau konsulat di negara. Jadi duta besar atau konsulat ini sebagai wakilnya presiden, ya, dari sana di negara lain. Selanjutnya, yang ketiga, makna kemerdekaan yaitu menaikkan martabat bangsa atau kehormatan bangsa. Hal ini membuktikan Indonesia itu adalah negara yang terbebas dari penjajahan. Yang keempat, Indonesia berjuang sebagai negara baru, membuktikan Indonesia merdeka itu tidak diberi oleh negara lain. Kalau kita kemarin melihat negara-negara di ASEAN, banyak yang dimerdekakan oleh negara lain atau dikenal dengan persemakmuran, tapi negara Indonesia merdeka dengan usahanya sendiri melalui proklamasi, tidak diberi negara lain atau giveaway, ya. Yang terakhir, makna proklamasi yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Indonesia menuliskan sejarah baru pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Pak Irfan bahas pada hari ini. Semoga kalian memahami, kalian pelajari pelan-pelan. Jangan malas untuk belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah kita bisa mempelajari apa yang baik untuk kita gunakan ke depannya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sekian, kalian pelajari pelan-pelan. Menurut Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.